Soal nomor 5. Di sini ada kation dan anion. Ya, yang diminta adalah rumus senyawa yang tepat dan nama senyawa yang sesuai. Nah, di mana di option A ada Na2NO3 ya. Ini ada Na2NO3. Na berasal dari Na+. NO3 berasal dari NO3-. Ketika mereka berikatan, ya, ada Na plus sama NO3 min, di mana Na plus angka muatannya 1 karena plus 1, NO3 min angka muatannya 1 karena min 1. Berarti Na angka muatannya 1, NO3 angka muatannya 1. Angka muatannya sama-sama 1. Kalau angka muatannya sama, yaitu sama-sama 1 atau sama-sama 2 atau sama-sama 3, maka dia nggak perlu ditukar. Jadi yang ditulis ulang adalah NaNO3. Lalu, ini Na2NO3 ada angka 2, berarti salah di sini. Berarti nomor option A salah, harusnya NaNO3, tapi dia Na2NO3. Option B, ada NaCN2. Berarti antara Na dari Na plus dan Cn dari Cn min. Angka muatannya sama 1 seperti Na plus dan NO3 min tadi. Maka ketika dia berikatan akan membentuk NaCN, bukan NaCN 2 kali. Jadi di sini salah di bagian angka 2. Lalu ada Al dan PO4. Ini katanya Al3 nih, Al3 PO4. Kita coba cek. Al berasal dari Al3+. PO4 dari PO4 3 min. Nah, bisa dilihat angka muatannya sama-sama angka 3. Kalau angka muatannya sama, berarti ketika mereka berikatan nggak usah ditukar. Jadi AlPO4 aja. Ya. Dan AlPO4 itu bukan aluminium sulfat, tapi aluminium fosfat. Namanya juga salah. NaNO3 adalah natrium nitrat, bukan natrium nitrit. Nitrit itu NO2. Berarti yang A salah, B salah, C salah. Yang D, ini ada Mg. Ini kayaknya sih Mg3, PO4, 2 kali. Nah, Mg berasal dari Mg2+. PO4 tadi PO4 3. Angka muatannya 3 dan 2. Berbeda dan ganjil. Maka angka 3 punya Mg, jadi Mg3. Angka 2 jadi PO4. Jadi PO4 2 kali. Jadi rumusnya adalah Mg3 PO4 2 kali. Namanya adalah magnesium fosfat. Berarti yang D benar. Nah, tapi ketika dilihat yang E, ya, E itu ada Mg dan Cn. Mg dari Mg2+, Cn dari Cn min. Min, berarti angka muatannya 1, jadi punya Mg. Berarti Mg-nya sekali, atau angka 1-nya boleh ditulis, boleh enggak. Ini enggak ditulis ya. Angka 2 ya jadi punya Cn, berarti Cn-nya 2 kali. Nah, berarti rumus senyalanya benar. Dan namanya juga benar, magnesium cyanida. Jadi jawabannya adalah yang D dan E. Gitu. Lalu, nomor 6. Ini yang ditanya adalah yang elektrolit kuat dan non-elektrolit. Elektrolit kuat berarti nyala lampu, terang, gelembung banyak. Itu elektrolit kuat. Non-elektrolit berarti lampu mati atau nggak nyala, gelembung nggak ada. Nah, yang gelembungnya nggak ada, ini nggak ada gelembungnya, ini lampunya mati, berarti non-elektrolit. Ini yang nomor 2 juga mati dan nggak ada gelembung, non-elektrolit. Yang nomor 5 juga mati dan nggak ada gelembung, berarti non-elektrolit. Nah, yang nomor 3, lampunya mati tapi ada sedikit gelembung, berarti elektrolit tapi lemah. Nomor 4, nyala lampu, ada gelembung banyak, berarti elektrolit kuat. Jadi yang elektrolit kuat nomor 4, yang non-elektrolit nomor 1, 2, dan 5. Jadi bisa 41, 42, atau 45. Jadi jawabannya yang delta. Lalu, soal nomor 7. Balon hidrogen dapat terbang. Kita baca dulu soalnya aja ya. Persamaan reaksi setara yang menggambarkan proses produksi gas hidrogen adalah. Berarti option A sampai E yang termasuk produksi hidrogen ya. Kita baca soalnya.
Balon hidrogen dapat terbang di angkasa karena diisi dengan gas hidrogen yang kerapatannya atau massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis udara. Gas hidrogen yang diisikan pada balon tersebut dapat diperoleh dari reaksi antara logam aluminium dengan larutan asam sulfat encer. Ada aluminium, logam, berarti fasanya solid. Asam sulfat, larutan. Asam sulfat itu H2SO4. Larutan, berarti fasanya aki. Menghasilkan, berarti tanda panah. Ya, ada tanda panah. Aluminium sulfat. Aluminium itu dari Al3+, sulfat dari SO4 2-. Dihafal. Jadi angka muatannya beda. Yang satu 3, yang satu 2. Artinya Al-nya 2 kali, karena dia tukeran angkanya dengan SO4 2-. Al-nya 2 kali. Dan SO4-nya ini 3+, berarti jadi punya SO4. SO4-nya 3 kali. Ini adalah aluminium sulfat. Nah, menghasilkan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Berarti ada hidrogen, ada H2, fasanya gas. Lalu, ya, berarti option A salah, karena ini AlSO4. Option C salah, karena AlSO4 2 kali. Artinya jawabannya adalah antara B, D, dan E. Nah, di mana? Mana yang setara? Kita cek. Di kanan panah, ini panah kanan, Al-nya 2 kali. Ini ada angka 2, ini 1 anggapannya. Berarti 2 kali 1, 2. Artinya jumlah atom Al di kanan, 2. Di kiri ini Al, di kanannya nggak ada angka. Berarti dianggap 1. Dikali di kirinya koefisien 2. Berarti di kiri 2. Ya, artinya maksudnya di awalnya kan nggak ada angkanya. Ditambahkan angka 2 supaya jumlah atom Al di kiri dan di kanan sama. Nah, yang di kirinya Al-nya 2 adalah yang option D. Jadi jawabannya yang D. Mau lebih lengkapnya, di mana ini SO4-nya 3 kali, maka di sini SO4-nya harus 3 kali. Tambahin koefisiennya 3. Dan H2-nya, H-nya 2 kali 3, 6. Berarti di kanan H-nya juga harus 6. Maka ini 2-nya dikali 3 supaya 6. Beginilah setaranya. Jadi jawabannya yang D. Lalu, nomor 8. Nah, yang ditanya adalah, manakah yang termasuk delta HF standar, delta HD standar, delta HC standar? F dari kata formation, pembentukan. D, decomposition, penguraian. C, combustion, pembakaran. Kalau pembakaran, reaksinya ada zat tambah oksigen jadi produk. Kalau penguraian, senyawa berubah jadi unsur. Kalau unsur itu berarti bisa yang sejenis atau yang berdiri sendiri. Kalau senyawa itu berarti gabungan unsur beda jenis. Ya, senyawa gabungan unsur beda jenis. Nah, kalau yang pembentukan kebalikannya penguraian, reaksi penguraian. Kita cek di option A. Di option A ini ada Na, berdiri sendiri, berarti unsur. Ini Cl2 ya. Cl2 itu berarti gabungan antara Cl dan Cl. Gabungan unsur yang sejenis, yaitu Cl dan Cl, berarti molekul unsur, berarti dia termasuk unsur Cl2. Sedangkan di kanannya ada NaCl. Na dan Cl unsurnya beda. Berarti gabungan unsur yang beda, artinya di kanan panahnya ini termasuk senyawa. Berarti di kirinya unsur, di kanan panahnya senyawa, berarti dia termasuk delta HF. Apakah standar atau enggak? Dimana di sini NaCl-nya nggak ada angkanya di kirinya nih. Di sininya nggak ada angka, berarti dianggap 1. Kalau koefisien NaCl-nya 1, maka dianggap mol NaCl-nya 1. Mol senyawa yang dibentuk 1. Berarti delta HF-nya saat standar. Standar itu saat 1 mol senyawa yang dibentuk, atau senyawa yang diuraikan 1 mol, atau zat yang dibakar 1 mol. Gitu. Lalu, nomor 2, ini ada C di kiri panah, ditambah O2. Ya, ini ditambah O2. Di mana O2 gabungan O dan O, berarti molekul unsur. Ya, berarti C dan O ini adalah unsur. Di kanannya ada C dan O. C, unsur karbon, O, unsur oksigen. Berarti unsurnya beda. Berarti CO adalah senyawa. Di kiri panah ada unsur, di kanan panah ada senyawa. Berarti yang nomor 2 bisa dikatakan perubahan entalpi pembentukan atau delta HF saat standar. Karena CO-nya, koefisiennya di sini nggak ada angkanya sebenarnya. Di mana berarti dianggapnya 1. Ya, kalau 1 berarti mol CO-nya dianggap 1. Tapi selain di
bisa disebut sebagai perubahan entalpi pembentukan, dia juga bisa disebut sebagai perubahan entalpi pembakaran karena ditambah oksigen. Nah, makanya bisa dikatakan delta Hc. Sedangkan nomor 3, NH3 berarti gabungan N dan H. Beda ya, nitrogen dan hidrogen, berarti unsurnya beda jenis termasuk NH3 berarti termasuk senyawa. Di kanan panah ini ada N2, N dengan N berarti molekul unsur, berarti unsur. H2 berarti gabungan H dengan H berarti molekul unsur. Berarti di kiri panah molekul senyawa, di kanan panah molekul unsur. Senyawa berubah jadi unsur tadi termasuk perubahan entalpi penguraian. Berarti berturut-turut yang pembentukan nomor 1, penguraian berarti nomor 3, nomor 3 yang penguraian. Pembakaran nomor 2. Nah, penguraian nomor 3. Ini nomor 2 salah. Kita coba cek ya, nomor 4 ya. SO2 ini ya. Ini SO2. Berarti ada S sama O, unsurnya beda jenis, berarti SO2 senyawa. Di kanan panah ada S yang sendiri, berarti unsur. Ada O2, gabungan unsur-unsur yang sejenis, berarti unsur juga. Artinya nomor 4 di kiri panahnya senyawa, molekul senyawa, di kanan panahnya molekul unsur. Berarti yang nomor 4 ini bisa juga dikatakan delta HD. Berarti perubahan entalpi penguraian ada di nomor 3 dan nomor 4. Nah, berarti yang bagian keduanya nomor 4 ya, antara yang E. Ya, yang E ya. Kita coba cek ya dulu yang nomor 5. Ini ditambah O2. Berarti bisa juga dikatakan entalpi pembakaran karena ditambah O2. Nomor 5-nya pembakaran. Berarti yang termasuk pembentukan ada di nomor 1. Yang penguraian antara nomor 3 dan nomor 4. Yang pembakaran nomor 2 atau nomor 5. Jadi jawabannya bisa 1, 3, 2, 1, 3, 5, atau 1, 4, 2, atau 1, 4, 5, atau ya gitu ya. 1, 3, 5 berarti jawabannya yang C, gitu ya.